Seorang wanita mengusir pria ini karena pria ini tuh muslim dan dia berdoa sebelum pesawat terbang, tapi akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi pertama-tama wanita ini tuh kaget banget karena pria ini tuh memakai turban. Dan bahkan dia nggak suka ketika pria ini berdoa. Dia langsung manggil ke orang ini padahal nggak tahu namanya. Hey Muhammad. Padahal pria ini ngomong kalau aku namanya Baljit. Dia bilang kenapa kamu berdoa? Padahal Baljit memang selalu berdoa sebelum melakukan penerbangan. Tapi dia malah nggak suka dan bilang apakah itu ritual muslim? Namun pria ini tuh bukan muslim tapi Sikh. Bahkan wanita ini terus fotoin dia diem-diem. Ternyata wanita ini bilang kalau misalkan dia akan bertanggung jawab kalau misalkan pesawat ini kenapa-napa. Bahkan dia minta kalau misalkan pria ini dipindahin ke kursi belakang guys. Di sini dia jahat banget dan dia merasa tenang karena dia menganggap kalau misalkan pria itu adalah seorang teroris. Namun di sini pramugari yang nggak terima banget dan bilang ke wanita ini jangan ngejudge seorang dari luarnya aja. Dan itu ngebuat satu pesawat nggak nyaman. Tapi habis ini apa yang terjadi di pesawat benar-benar parah banget guys. Wanita ini ngusir pria ini suruh duduk di belakang karena dia nggak tahan kalau pria ini tuh muslim dan doa terus, tapi akhirnya nggak nyangka banget. Setelah pria ini akhirnya duduk di belakang, tiba-tiba anak dari wanita ini tuh benar-benar nggak bisa nafas. Anaknya udah pucat banget dan wanita ini cuma bilang aku butuh dokter, aku butuh dokter. Tapi di situ nggak ada yang bisa bantuin sampai tiba-tiba pria ini datang dan bilang dia mau bantuin. Awalnya wanita ini nggak percaya dan bilang jangan sentuh anak saya. Tapi tiba-tiba pria ini tuh langsung membantu anaknya. Akhirnya menyelamatkan anak ini yang nggak bisa nafas. Anak ini pun benar-benar berterima kasih karena merasa kalau misalkan dia itu bentar lagi akan meninggal. Pria ini pun baik banget dan wanita ini merasa bersalah banget. Dia berterima kasih telah menyelamatkan nyawa dari anaknya. Terus dia nanya, kok kamu bisa tahu? Ternyata pria ini yang dia duga adalah seorang teroris, ternyata dia itu adalah seorang dokter. Dia menyesal dan meminta pria ini untuk duduk sebelah dia lagi, tapi pilot datang dan meminta pria ini untuk pindah ke first class. Tapi pria ini nggak mau dan tetap memilih untuk duduk di sebelah wanita itu. Setiap pulang kerja tengah malam, lift ini selalu berhenti di lantai 4. Ini akhirnya benar-benar parah, serem banget. Jadi ada seorang pria yang sering banget bekerja tuh pulangnya tengah malam. Nah di sini pas dia mau pulang, ada teman lainnya guys. Dia ngomong nih berduaan. Dia bilang di lantai 4 teman kerjanya baru aja ada yang meninggal bernama Maya. Tapi penyebabnya tuh masih simpang siur guys. Di situ dia udah ketakutan banget, tapi tiba-tiba temennya itu malah pergi mau ngambil kunci. Karena dia takut, dia bilang mau ditungguin gak? Tapi temennya bilang duluan aja mas. Walaupun dia udah ketakutan banget, tapi akhirnya dia masuklah lift itu. Dan dia berharap banget lift itu cepet-cepet turun dan tidak berhenti di lantai 4. Tapi pas dia liatin dari lantai 6 ke lantai 5 tuh cepet. Namun tiba-tiba pas di lantai 4, liftnya diam dan bener aja kebuka di lantai 4. Tapi di sini dia masih positif thinking, mungkin aja ada pekerja yang masih bekerja di sana. Dan dia nungguin karena ada suara langkah hak cewek, tapi akhirnya dia melakukan ini yang serem banget. Pria ini selalu ditunggu di lantai 4 sama seorang wanita part 2. Jadi dia baru tahu nih kalau misalkan di lantai 4 ada karyawan bernama Maya baru aja meninggal dunia. Terus tiba-tiba dia nggak pencet lantai 4 tuh kebuka terus. Tapi karena dia penasaran karena ada suara heels wanita gitu, dia nekat banget dia turun dari lift dong. Setelah itu dia benar-benar kaget banget karena lift cepet banget ketutupnya. Walaupun gelap gitu, dia benar-benar berusaha untuk mencari tahu, tapi tiba-tiba dia mendengar suara nangis dari seorang wanita. Tapi dia nggak berpikir untuk balik lagi, dia malah tambah mendekat. Suara nangisnya tuh tambah lama tambah kencang, kayak memanggil dia gitu guys. Dan tiba-tiba dia menemukan wanita ini yang lagi nangis di pojokan. Terus dia masih positif thinking mau manggil mbak ini. Tapi dia juga curiga ini manusia atau bukan ya. Pas dia panggil mbak, tiba-tiba ada yang jawab dia dengan suara yang biasa dan itu adalah Maya yang mukanya serem banget. Guys, seorang anak berusaha untuk membongkar rahasia ibunya yang gak bisa tua sama sekali. Ini akhirnya gak nyangka banget. Jadi dari anak ini kecil, remaja, sampai dia dewasa, ibunya tuh benar-benar nggak berubah sama sekali. Bahkan temennya bingung kenapa ibunya tuh selalu mukanya kayak gitu. Terus tiba-tiba dia menemukan cairan di lemari ibunya. Dan akhirnya dia ketemu nih rahasia ibunya. Jangan-jangan cairan ini bisa bikin ibunya tuh muda terus. Terus dia berpikir kalau misalkan dia bisa menjual cairan itu dan dia jadi kaya. Tapi tiba-tiba ada polisi datang. Karena setelah dia jual, semua yang beli cairan itu mukanya tuh benar-benar penuh dengan bulu. Pas dikasih tahu ternyata cairan itu bukan rahasia untuk ibu yang muda, tapi itu adalah cairan penumbuh rambut milik ayah dari anak ini. Nah di situ anak ini benar-benar nyesel banget, bahkan dia harus ganti rugi yang sangat mahal. Tapi dia masih penasaran apa yang membuat ibunya muda. Ternyata ini lucu banget, ibunya tuh cuma bilang dia itu muda karena dia itu sering minum air putih, sering minum teh hijau dan meditasi. Setiap jam 2 pagi selalu ada suara di balik pintu yang manggil-manggil dia dan ini akhirnya serem banget guys. Jadi ceritanya ada 2 orang cewek yang habis syuting film horor, tapi mereka itu dapat hotel yang berbeda dari kru lainnya.
Namun hotel itu benar-benar serem banget, bahkan penjaganya juga serem. Dan pas ditanya, hotel itu benar-benar nggak punya tamu lain selain dia doang. Dan penjaga itu sama sekali nggak ngomong satu kata pun. Jadi cuman kayak gini-gini doang. Akhirnya karena udah capek juga mereka akhirnya beristirahat aja. Tapi tiba-tiba pas jam 2 pagi, temen dari cewek ini tuh udah tidur. Tapi dia mendengar suara di balik pintu itu yang manggil-manggil dia. Suaranya tuh kayak bukain aku pintu, aku kesakitan. Itu ngebuat ceweknya takut banget, tapi dia itu penasaran guys. Dia mulai datengin pintu itu dan mencari sumber dari suara itu karena dia benar-benar udah penasaran banget nih guys. Tapi tiba-tiba temennya bangun kayak gini dan ini serem banget. Terus di sini dia takut banget mau bukain pintu atau enggak sama suara yang ada di balik pintu itu. Nah akhirnya karena dia penasaran banget, dia coba tuh bukain pintunya. Namun tiba-tiba temennya bangun dalam keadaan yang aneh banget. Dan pas dia udah mau buka pintunya, temennya bilang jangan buka. Tapi ini temennya aneh banget dan suaranya adalah suara cowok. Namun di sisi lain juga bilang buka pintunya. Di situ dia bingung banget harus ikutin yang mana guys. Karena temennya kan juga udah berubah gitu. Tapi tiba-tiba saat dia nengok ke arah temennya itu masih tidur aja, nggak kayak tadi. Jadi dia berpikir apakah itu halusinasi dia doang. Dan akhirnya dia mengikuti kata hati dia untuk membuka pintu itu. Karena suara di dalam pintu itu benar-benar udah minta tolong untuk dibukakan sambil merintih kesakitan. Nah akhirnya dia mencoba untuk membuka pintu itu. Dan itu adalah kesalahan yang paling besar. Karena ternyata di balik pintu itu adalah roh jahat yang akan masuk ke kamarnya dia dan ngikutin dia terus. Guys, kalau kalian makan di restoran ini, ngantrinya bisa sampai 1 tahun baru kalian bisa makan. Restoran ini ada di Amerika Serikat yang dikelola sama nenek ini. Jadi kenapa sih ngantrinya bisa selama itu? Karena nenek ini mengelola restorannya benar-benar cuma sendiri doang. Gak ada pelayan ataupun cook helper. Makanan yang disajikan bernama cajun yang terkenal banget di sana. Dan banyak orang kalau tetap mau nunggu walaupun nunggunya itu 1 tahun. Karena terkenal restoran ini tuh makanannya enak banget. Dan dia tuh pingin banget setiap orang yang datang ke restorannya akan merasakan kebahagiaan. Tradisi wanita suku Apatani yang ingin terlihat jelek. Jadi wanita suku Apatani ini berada di India. Nah kenapa sih mereka itu membuat wajahnya seperti itu? Ternyata ada sejarahnya. Dulunya wanita di sana tuh terkenal cantik-cantik banget. Tapi kecantikan mereka menjadi incaran dari suku-suku lain dan menimbulkan perperangan antar suku. Nah untuk menghindari itu semua, para wanita harus melubangi hidungnya dan bahkan menutupinya dengan kayu. Hal itu dilakukan supaya mereka itu tidak menarik lagi bagi suku-suku lain. Gue sebel banget mau gunting selotip nggak ada gunting sama sekali. Terus kalau misalkan pakai tangan jadinya selotipnya hancur. Eits, ini dia caranya. Pertama selotipnya kamu tempelin aja di meja. Terus kamu lipat sesuai seberapa panjang yang kamu inginkan. Terus tinggal ditekan-tekan, setelah itu kamu tarik yang kencang, cet. Nah jadi deh benar-benar langsung kepotong dan rapi. Yuk bisa dicoba kalau nggak ada gunting.